Saudara-saudara, ketika relasi sudah diwarnai dengan kebencian, maka setiap kesempatan akan digunakan untuk menjatuhkan orang lain. Ya, begitulah kalimat yang tepat untuk menggambarkan hubungan antara orang-orang Farisi dan Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus, saudara-saudara, sering mengecam karena orang-orang Farisi, walaupun adalah pemimpin agama, seringkali berlaku dan bertindak munafik. Dan orang-orang Farisi yang kemudian menjadi marah karena perkataan Yesus itu, selalu mencari celah untuk menjatuhkan pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam Matius pasal 22 ayat 15 tergambar hal ini. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan satu pertanyaan. Lihat, ketika kebencian itu sudah ada di hati, setiap kesempatan dicari untuk menjatuhkan. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Farisi pada waktu itu. Dan bahkan karena kebencian mereka kepada Yesus begitu besarnya, mereka mengajak serta orang-orang Herodian untuk bersama-sama menjebak Yesus. Siapa orang-orang Herodian ini, saudara-saudara? Orang-orang Herodian ini adalah pengabdi Raja Herodes, raja yang menjadi kaki tangan Roma untuk menindas orang-orang Yahudi, termasuk orang-orang Farisi itu. Biasanya orang Farisi dan orang-orang Herodian tidak pernah bisa cocok. Mereka saling menyerang satu dengan yang lain. Tetapi ketika kebencian sudah menguasai orang-orang Farisi itu, bahkan dia bisa bersekutu dengan musuhnya untuk menjebak Tuhan Yesus. Dan pertanyaan yang diajukan pun, saudara-saudara, sungguh pertanyaan yang penuh dengan jebakan. Pertanyaan itu tertera di ayat yang ke-17, diajukan oleh orang-orang Farisi dan bersama dengan mereka orang-orang Herodian pada waktu itu. Apakah diperbolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Di balik pertanyaan sederhana ini, saudara-saudara, ada sebuah jebakan yang luar biasa. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Jika Yesus menjawab ya, boleh, maka dia akan dipandang sebagai orang yang berpihak pada penjajah. Orang-orang Farisi tidak akan bangga terhadap jawaban Yesus itu. Orang-orang Farisi bisa menyeret Yesus melakukan hal yang buruk karena Yesus dianggap berpihak pada pengkhianat. Yaitu Yesus berpihak kepada Roma yang menjajah mereka. Tetapi seandainya Tuhan Yesus menjawab tidak boleh membayar pajak, maka hal itu akan segera menyulut kemarahan orang-orang Herodian, pengabdi Herodes, yang selama ini mendapatkan keuntungan dari pajak yang diambil dari orang-orang yang terjajah seperti orang-orang Israel pada waktu itu. Saudara-saudara, saya membayangkan ketika mereka melontarkan pertanyaan itu, apakah diperbolehkan Yesus membayar pajak kepada kaisar? Setelah melontarkan pertanyaan itu, saya membayangkan mereka terdiam, menahan sukacita. Karena apapun jawaban, berarti Yesus masuk ke dalam perangkap mereka. Dan sejurus kemudian mereka bisa melakukan hal yang buruk kepada Yesus. Saudara-saudara, itulah yang terjadi ketika relasi diwarnai dengan kebencian salah satu pihak kepada pihak yang lain. Kesempatan yang ada dipakai untuk menyerang, kesempatan yang ada dipakai untuk menjatuhkan, kesempatan yang ada diciptakan bahkan untuk menunggu orang yang dibenci itu masuk perangkap dan selanjutnya dihabisi.
Kebencian tidak pernah bisa sanggup melihat kesempatan yang ada sebagai kesempatan untuk berbuat kasih atau yang terbaik. Tidak bisa, saudara-saudara. Ketika kebencian itu sudah menutup mata juga di dalam kehidupan keluarga, tidak ada yang lebih menyenangkan selain melihat orang yang dibenci itu terjatuh, binasa, masuk perangkap, dan kesulitan. Ya, ketika kebencian sudah meraja juga di dalam hidup berkeluarga, maka orang-orang yang akan ada dan berelasi di dalamnya, mereka akan berjuang, mencari jalan, mencari celah, membuat rancangan untuk menjatuhkan orang lain. Saudara-saudara, setelah melayani sebuah persekutuan doa, seorang ibu minta waktu agar saya mendoakannya. Ketika kami berbicara di ruang yang sepi dari orang yang lain, tidak ada yang hadir selain kami berdua, si ibu berkata, "Pak, tolong saya didoakan supaya punya hati yang mengampuni." Lalu saya bertanya kepadanya, "Siapakah yang harus saya ampuni, Bu?" Ia pun menjawab, "Menantu perempuan saya." Apa yang terjadi, Bu? Saudara-saudara, lalu ia menuturkan peristiwa yang terjadi jauh sebelum masa pandemi ini berlangsung. Anaknya seorang laki-laki meminta ia untuk tinggal bersama mereka sejenak, juga untuk membantu merawat 2 cucu yang sudah dalam usia sekolah. Maka datanglah si ibu untuk tinggal bersama dengan putra, menantu, dan 2 cucunya. Sejak hari pertama kedatangan, dia merasa kedatangannya tidak bisa diterima oleh menantunya. Entah mengapa menantunya kadang berkata kasar kepada dirinya. Dan menantunya juga memperlakukannya dengan cara yang membuat si ibu merasa tidak nyaman. Ia belum sempat berbicara kepada anaknya karena kesibukan pekerjaan anaknya, hingga terjadilah sebuah peristiwa. Pak WP, siang hari itu saya sedang memasak untuk anak, menantu, dan cucu saya. Tiba-tiba saja saya merasa ada yang memegang leher saya begitu erat. Ada tali yang menjerat leher saya kaget. Saya nengok kiri kanan dan di luar dugaan saya ternyata menantu perempuan saya yang menjerat leher saya dengan tali, dan makin lama jeratannya makin keras. Dan menantu saya itu berbisik, "Mati kamu, mati kamu." Saya sangat ketakutan, Pak WP, mau menjerit gak bisa. Tangan saya meronta-ronta, kaki saya menendang ke sana kemari. Dan kemudian beberapa gelas dan piring jatuh. Suara itu begitu keras, sehingga saya mendengar tetangga itu berlarian memasuki rumah kami. Dan tepat menjelang tetangga itu meloncati pagar dan memasuki rumah kami, apa yang dilakukan menantu perempuan saya sungguh di luar dugaan. Dia segera melepaskan jerat itu dari leher saya. Dia kemudian mengambil pisau dan mengiris sendiri pergelangan tangannya hingga ada begitu banyak darah yang mengalir. Dan ketika orang-orang datang melihat situasi itu, segera menantu saya berkata, mama mertua saya sudah gila. Ia menusuk saya dengan pisau. Lihat begitu banyak darah yang ada." Saya tentu ingin membalas pernyataannya yang tidak sesuai kenyataan itu. Saya ingin membantahnya, Pak WP. Tetapi melihat begitu banyak darah yang ada, siapa yang percaya dengan sedikit
bekas luka yang ada di leher saya ini. Saya diamankan ke rumah Pak RT dengan diiringi tatapan sinis dan gelengan dari tetangga rumah anak saya. Saya mendengar mereka sendiri berbisik, "Mertua gila ini." Doakan saya Pak WP supaya saya bisa mengampuni menantu saya. Juga anak saya, anak yang tidak lagi percaya pada penjelasan saya, yang lebih percaya pada penjelasan istrinya. Hari itu juga saya dipulangkan. Dan anak saya berkata, saya tidak mau lagi ketemu dengan mama. Saudara-saudara, kebencian dan cinta itu seperti minyak dan air yang tidak pernah bisa bercampur menjadi satu. Ketika ada di tempat yang sama, kebencian itu seperti minyak yang akan naik ke atas permukaan dan segera terlihat. Di dalam relasi dengan orang, kebencian itu akan terlihat dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam rancangan untuk menjatuhkan orang yang lain. Sebab bagi orang yang penuh kebencian tidak ada lagi hal yang ingin dilihatnya selain melihat orang lain terkapar, terjerat, dan menderita akibat perbuatannya. Ketika kebencian itu hadir, ia melihat kesempatan yang ada sebagai kesempatan untuk menjatuhkan dan menjerat, dan bukan kesempatan untuk mencintai. Saudara, kita tahu Yesus akhirnya dapat menjawab pertanyaan jebakan itu dengan sangat bijak. Kristus berkata, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Sebuah jawaban yang telak, bukan? Yesus tidak menjawab ya atau tidak, tetapi Yesus seolah berkata, pikirkan sendiri apa yang terbaik. Berikan kepada kaisar apa yang menjadi haknya, apa yang menjadi hak Allah, berikanlah kepada Allah. Kita tahu bukan sekedar jawaban yang luar biasa yang akhirnya membuat orang-orang Herodion dan orang-orang Farisi itu pergi dalam senyap. Kita tahu akhirnya Yesus karena penuh cinta kepada manusia, juga kepada orang-orang Herodian dan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, Yesus memberikan hidupnya, bukan? Di atas kayu salib itu, di tengah kesempatan kehidupan yang begitu terbatas itu, Yesus tidak memakainya untuk membenci dan membalas. Di tengah kesempatan yang ada itu, yang sangat terbatas itu, di atas salib, ia melihat kesempatan itu sebagai sarana untuk mengasihi. Ia berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Inilah orang yang penuh kasih. Kesempatan dilihat sebagai sebuah kesempatan untuk menyatakan kasih, untuk memberi yang terbaik, karena demikianlah cinta. Tetapi kalau benci sudah meraja di hati, setiap kesempatan akan dipakai untuk menjatuhkan. Jadi saudara-saudara, mana yang mewarnai kehidupan bergereja kita dan kehidupan berkeluarga kita? Kebenciankah yang melihat setiap kesempatan sebagai sarana untuk menjatuhkan suami, istri, anak, orang tua, mertua sendiri bahkan?
Ataukah keluarga kita dipenuhi dengan cinta sebagaimana Kristus mencintai kita dan kita hidup di dalam kasih itu? Sehingga setiap kesempatan dilihat sebagai kesempatan untuk menyatakan kasih, memberi yang terbaik, melihat kegembiraan dan kebahagiaan orang lain, menimbulkan senyum bagi suami, istri, anak, orang tua, mertua bahkan. Yang mana yang mewarnai kehidupan keluarga kita? Semoga bukan kebencian yang meraja, tetapi kasih yang mewujud nyata. Mari kita berdoa. Di tengah segala macam peristiwa kehidupan yang terjadi, biarlah hidup berkeluarga kami bukan penuh dengan kebencian yang menghancurkan, tetapi penuh dengan cinta karena kami berjalan dalam kehendak-Mu. Sehingga setiap kesempatan yang ada adalah kesempatan untuk melakukan perbuatan kasih bagi orang lain, menggoreskan senyum di hati mereka, dan di dalam jalan cinta itu, kami menikmati hidup berkeluarga kami. Amin.